Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta. Bersama saya, Mayandu Ukti, mahasiswa semester 4. Pagi ini sebelum kita menungkan firman Tuhan, kita mengawalinya dengan doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami anak-anak-Mu merenungkan sedikit dari sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, tema kita hari ini yaitu keteladanan dalam kesucian. Sebuah ungkapan mengatakan jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Salah satu makna dalam kalimat singkat ini menyiratkan sebuah totalitas dalam belajar. Jika ingin belajar, jangan tanggung-tanggung dan jangan setengah-setengah. Dengan kata lain, kita harus belajar dari mereka yang telah menguasai bukan hanya teori, melainkan telah mempraktekkan atau menghidupi apa yang diajarkannya. Dalam kehidupan ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian kesucian hati. Mengingat salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati. Jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, the man of integrity, yakni Tuhan Yesus. Dalam konteks pembelajaran ini, yang patut kita ingat adalah bahwa Tuhan Yesus bukanlah sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Tentunya bagi kita banyak hal yang dapat kita pelajari dan teladani dari kehidupan Yesus. Bagian yang pertama yaitu tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Kita bisa lihat dalam Matius 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya bagi kita. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam nats yang kita baca, mencari pujian untuk diri kita tidaklah dikehendaki oleh Allah. Misalnya dalam berdoa, ibadah, dan segala sesuatu yang kita lakukan. Lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mencari pujian dari orang lain. Dalam salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, ia mengajarkan mengenai hal memberi sedekah dan berdoa. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan terkait pokok pengajaran ini sangat kontras sekali dengan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang munafik yang biasanya memberi sedekah, beribadah, berdoa dengan motivasi agar dilihat orang dan mencari pujian bagi diri sendiri. Sebaliknya, Yesus mengajarkan agar dalam berdoa dilakukan tanpa spotlight atau tanpa sorotan kamera, tanpa publikasi agar diketahui orang, tapi cukup diri kita dan Bapa kita di sorga yang mengetahuinya. Tidak mengejar pujian dan promosi. Bahkan dengan tegas, Tuhan Yesus berpesan agar jangan seorang pun mengetahui hal tersebut. Janganlah pelayanan yang kita lakukan dan mengejar pujian dan kemasyhuran dari orang-orang yang kita layani. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagian kedua, ketika kita belajar untuk memiliki keteladanan dalam kesucian hidup kita, yaitu mengampuni kesalahan dan dosa. Kita bisa baca dalam Matius 5 ayat 43 sampai ayat yang ke-44. Firman Tuhan berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu." Ayat yang ke-44, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih. Kasih memiliki implementasi yang sangat luas untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dalam hal pengampunan. Dalam Matius 5 ayat 38 sampai ayat yang ke-48, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat, memberikan pipi kiri kepada siapapun yang menampar pipi kanan, memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Jangan menolak orang yang mau meminjam, mengasihi musuh, serta mendoakan mereka yang menganiaya. Dalam bagian yang lain, Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang pengampunan yang tanpa batas. Semua yang Tuhan Yesus ajarkan tersebut di atas bukanlah sekedar teori semata, melainkan praktek hidup yang dijalani oleh Tuhan Yesus yang harus kita teladani. Dengan mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita, membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita teladani Tuhan Yesus, man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, serta mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.